Plagiarisme riset dapat memiliki dampak negatif yang luas. Fabrikasi data, menciptakan data riset yang tidak benar. Riset atau penelitian dilakukan untuk mencari kebenaran dan pengetahuan. Sering bahkan digambarkan sebagai proses yang mulia untuk kepentingan kehidupan manusia. Namun, di balik cita mulia tersebut, terdapat sisi gelap yang jarang dibicarakan. Sisi gelap ini meliputi berbagai kesalahan dan pelanggaran yang dapat terjadi dalam proses riset, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Beberapa sisi gelap riset, antara lain: plagiarisme, falsifikasi data, fabrikasi data, konflik kepentingan, pelanggaran etika. Bagaimana penjelasannya? Kita bongkar satu persatu. Pertama, plagiarisme, yaitu menjiplak karya orang lain tanpa memberikan sumber yang jelas. Plagiarisme riset dapat memiliki dampak negatif yang luas, mempengaruhi individu, institusi, dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak yang perlu diwaspadai. Dampak pada individu. 1. Reputasi buruk. Plagiarisme dicap sebagai pencuri karya orang, merusak kredibilitas dan integritas mereka. Hal ini berdampak pada peluang karir dan kehidupan profesional mereka di masa depan. 2. Sanksi akademis. Bagi pelajar dan mahasiswa, plagiarisme dapat berujung pada hukuman berat, seperti nilai gagal, skorsing, bahkan dikeluarkan dari institusi. 3. Hilangnya kesempatan belajar. Ketika seseorang mengambil jalan pintas dengan menjiplak, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan riset dan berpikir kritis. Dampak pada institusi. 1. Rusaknya citra institusi. Institusi pendidikan dan penelitian yang memiliki kasus plagiarisme akan mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan publik. 2. Hilangnya kepercayaan sponsor dan mitra. Institusi yang tidak menangani plagiarisme dengan serius berisiko kehilangan dukungan finansial dan kerjasama dengan pihak lain. 3. Menurunnya kualitas pendidikan. Plagiarisme menciptakan budaya ketidakjujuran dan menurunkan standar akademis. Dampak pada masyarakat. 1. Menurunnya kualitas informasi. Karya plagiat yang beredar luas dapat menyesatkan pembaca dan menghambat kemajuan pengetahuan. 2. Hilangnya penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi. Ketika plagiarisme dianggap enteng, semangat untuk menghasilkan karya orisinal dan inovatif akan terkikis. 3. Menurunnya kepercayaan publik. Masyarakat yang terbiasa dihadapkan dengan plagiarisme akan kehilangan kepercayaan terhadap sumber informasi dan integritas para profesional. Untuk mengatasi plagiarisme, diperlukan upaya, seperti 1. Meningkatkan kesadaran dan edukasi. Mendidik masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, tentang pentingnya integritas akademis dan bahaya plagiarisme. 2. Menerapkan sistem deteksi plagiarisme yang efektif. Menggunakan perangkat lunak dan teknik untuk mengidentifikasi plagiarisme. 3. Menetapkan kebijakan dan sanksi yang tegas. Institusi pendidikan dan organisasi perlu memiliki aturan yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap plagiarisme. 4. Mendorong budaya penelitian dan penulisan yang jujur. Menumbuhkan lingkungan yang menghargai kreativitas, berpikir kritis, dan sitasi yang tepat. Dengan upaya bersama, kita dapat mencegah plagiarisme dan membangun budaya integritas serta kreativitas yang sehat di masyarakat. Kedua, falsifikasi data, yaitu memalsukan atau memanipulasi data riset untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Falsifikasi data dalam riset memiliki dampak yang sangat merugikan dan bisa berdimensi luas. Mempengaruhi berbagai pihak dan aspek terkait. Dampak negatif falsifikasi data pada riset, antara lain: dampak pada integritas penelitian. 1. Menghancurkan kepercayaan. Falsifikasi data merusak kepercayaan dan komunitas ilmiah terhadap hasil penelitian. Hal ini berdampak pada hilangnya kredibilitas peneliti dan lembaga terkait, serta mempersulit penerimaan hasil penelitian selanjutnya. 2. Menyimpangkan kemajuan ilmu pengetahuan. Data yang dimanipulasi dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Ini dapat menghambat kemajuan pengetahuan dan pengembangan solusi. 3. Mencegah replikasi. Penelitian yang baik harus dapat direplikasi oleh peneliti lain untuk memvalidasi hasilnya.
Falsifikasi data menghalangi proses replikasi yang penting untuk memastikan kesahihan penelitian. Dampak pada kebijakan dan pengambilan keputusan. 1. Mendasarkan kebijakan pada informasi yang salah. Kebijakan yang dibuat berdasarkan penelitian dengan data palsu berisiko tidak efektif, bahkan berpotensi merugikan. 2. Menunda atau menghalangi solusi efektif. Jika penelitian yang difalsifikasi menunjukkan hasil negatif terhadap suatu intervensi, padahal sebenarnya efektif, maka hal ini dapat menunda atau menghalangi implementasi solusi yang bermanfaat. Dampak pada individu dan institusi. 1. Sanksi dan hukuman. Falsifikasi data merupakan pelanggaran etik penelitian yang dapat berujung pada sanksi akademis, seperti pencabutan gelar, hingga sanksi hukum. 2. Kerusakan reputasi. Peneliti dan institusi yang terlibat dalam falsifikasi data akan mengalami kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan. 3. Hilangnya pendanaan. Institusi yang pernah melakukan falsifikasi data akan kesulitan mendapatkan kepercayaan lembaga pendanaan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, dampak falsifikasi data juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Untuk mencegah terjadinya falsifikasi data, penting untuk 1. Menegakkan integritas dan etika penelitian. 2. Menerapkan kontrol kualitas data. 3. Mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas riset. 4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran etik. Dengan menegakkan integritas penelitian dan menghindari falsifikasi data, akan memastikan ilmu pengetahuan berkembang berdasarkan fakta dan kebenaran, sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Ketiga, fabrikasi data, yaitu menciptakan data riset yang tidak benar. Dampak fabrikasi data pada riset sangatlah merugikan. Antara lain, dampak pada kepercayaan dan integritas riset. 1. Merusak kepercayaan publik terhadap hasil penelitian, sehingga publik menjadi ragu untuk menggunakan hasil penelitian untuk mengambil keputusan. 2. Mencoreng integritas komunitas ilmiah, dan menurunkan kredibilitas para peneliti. 3. Membuat peneliti lain sulit untuk mereplikasi penelitian, karena data yang dipalsukan tidak dapat diverifikasi. Dampak pada kemajuan ilmu pengetahuan. 1. Menghambat kemajuan ilmu pengetahuan, karena hasil penelitian yang didasarkan pada data palsu tidak dapat digunakan untuk membangun pengetahuan baru. 2. Melemahkan landasan ilmiah untuk pengambilan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat tidak efektif dan bahkan dapat membahayakan masyarakat. 3. Memboroskan waktu dan sumber daya penelitian, karena penelitian yang didasarkan pada data palsu tidak dapat menghasilkan hasil yang bermanfaat. Dampak pada karir peneliti. 1. Mengakibatkan sanksi disiplin bagi peneliti, termasuk teguran, skorsing, bahkan pemecatan dari institusi. 2. Merusak reputasi peneliti, sehingga sulit mendapatkan pendanaan penelitian di masa depan. 3. Membuat peneliti sulit untuk mendapatkan pekerjaan di bidang penelitian. Dampak pada masyarakat. 1. Membahayakan, jika hasil penelitian yang dipalsukan digunakan untuk membuat keputusan yang berimplikasi pada kesehatan, keselamatan, atau kesejahteraan masyarakat. 2. Menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat, jika hasil penelitian yang dipalsukan digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan yang tidak efektif. 3. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sains dan ilmuwan. Contoh kasus fabrikasi data yang terkenal adalah kasus Andrew Wakefield, seorang dokter Inggris yang memalsukan data penelitiannya untuk menunjukkan hubungan antara vaksin MMR dan autisme. Penelitian Wakefield telah dibantah oleh banyak penelitian lain, sehingga berakibat dicabut izin praktiknya. Pencegahan fabrikasi data. Untuk mencegah fabrikasi data, penting untuk 1. Meningkatkan kesadaran para peneliti tentang etika penelitian. 2. Membuat pedoman dan peraturan yang jelas tentang penelitian. 3. Melakukan pengawasan dan audit terhadap penelitian. 4. Memberikan penghargaan kepada para peneliti yang melakukan penelitian dengan integritas. Fabrikasi data adalah pelanggaran etika yang serius dan dapat membawa dampak yang sangat merugikan. Oleh karena itu, penting mencegahnya dengan berbagai upaya. Keempat, konflik kepentingan, di mana peneliti memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi hasil riset. Konflik kepentingan dalam riset dapat memiliki dampak yang signifikan dan merugikan, baik pada integritas dan kredibilitas penelitian itu sendiri maupun pada para pemangku kepentingan yang terlibat. Beberapa dampak utama.
Dampak pada integritas dan kredibilitas penelitian. 1. Bias dalam desain dan pelaksanaan penelitian. Konflik kepentingan dapat mendorong peneliti untuk merancang penelitian dengan cara yang bias, seperti memilih metodologi yang menguntungkan pihak tertentu, memanipulasi data, atau menyimpulkan hasil penelitian secara tidak objektif. 2. Ketidakjelasan dan ketidakakuratan data. Konflik kepentingan dapat menyebabkan peneliti menyembunyikan atau memanipulasi data, sehingga hasil penelitian menjadi tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. 3. Penurunan kepercayaan publik. Ketika publik mengetahui adanya konflik kepentingan, mereka akan meragukan kredibilitas riset tersebut, dan akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap sains dan riset secara keseluruhan. Dampak pada para pemangku kepentingan. 1. Penyalahgunaan hasil riset. Pihak yang memiliki kepentingan dalam riset dapat menyalahgunakan hasil riset untuk keuntungan mereka sendiri, seperti mempromosikan produk atau layanan tertentu, atau untuk mendukung agenda politik tertentu. 2. Pengambilan keputusan yang salah. Pembuat kebijakan dan masyarakat dapat membuat keputusan yang salah berdasarkan hasil penelitian yang bias atau tidak akurat, yang dapat berakibat pada konsekuensi negatif bagi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. 3. Kerusakan reputasi. Peneliti yang terlibat dalam konflik kepentingan dapat mengalami kerusakan reputasi dan kehilangan kredibilitas di komunitas ilmiah. Contoh kasus. 1. Kasus Vios. Merck & Co. Perusahaan farmasi yang memproduksi obat Vios menyembunyikan data riset bahwa obat tersebut dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Hal ini dilakukan untuk melindungi keuntungan finansial perusahaan. 2. Kasus Wakefield. Andrew Wakefield, seorang dokter Inggris, menerbitkan riset palsu yang menghubungkan vaksin MMR dengan autisme. Riset ini digunakan oleh gerakan anti-vaksin untuk mempromosikan agenda mereka, yang mengakibatkan penurunan tingkat vaksinasi dan peningkatan kasus penyakit menular. Upaya pencegahan. 1. Pengungkapan kepentingan finansial. Peneliti harus mengungkapkan sumber pendanaan dan hubungan keuangan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. 2. Peninjauan independen. Riset harus melalui proses peninjauan independen oleh para ahli di bidang yang sama untuk memastikan bahwa riset tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan baik. 3. Pendidikan dan pelatihan. Peneliti dididik dan dilatih pentingnya etika penelitian dan bagaimana menghindari konflik kepentingan. Dengan memahami dampak dan cara pencegahannya, kita dapat membantu memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan integritas dan menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Kelima, pelanggaran etika, yaitu melakukan riset dengan cara yang tidak etis, seperti meneliti tanpa persetujuan subjek riset. Dampak pelanggaran etika pada riset bisa sangat luas dan beragam, tergantung pada jenis pelanggaran dan konteks penelitiannya. Beberapa contoh dampaknya. Kerusakan reputasi dan kredibilitas. 1. Peneliti, institusi, dan jurnal terkait penelitian tersebut dapat kehilangan reputasi dan kredibilitasnya di komunitas ilmiah. 2. Hasil penelitian bisa diragukan, dicurigai, dan ditolak oleh komunitas ilmiah dan masyarakat luas. 3. Karir peneliti bisa terhambat, bahkan bisa mendapatkan sanksi atau hukuman. Membahayakan partisipan penelitian. 1. Partisipan penelitian bisa mengalami kerugian fisik, psikologis, atau sosial akibat pelanggaran etika. 2. Kerahasiaan data partisipan bisa terancam. 3. Kepercayaan partisipan terhadap riset bisa menurun, sehingga mempersulit riset di masa depan. Menyebabkan bias dan distorsi dalam hasil riset. 1. Pelanggaran etika, seperti manipulasi data atau fabrikasi hasil riset, dapat menyebabkan bias dan distorsi dalam hasil riset. 2. Hal ini dapat membahayakan integritas ilmiah dan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. 1. Pelanggaran etika dapat merusak kepercayaan publik terhadap riset ilmiah. 2. Hal ini dapat menghambat pendanaan riset dan kolaborasi ilmiah. 3. Pada akhirnya, kemajuan ilmu pengetahuan bisa terhambat. Dampak hukum. 1. Dalam beberapa kasus, pelanggaran etika riset dapat berakibat pada tuntutan hukum. 2. Peneliti dan institusi yang terkait dapat dikenai sanksi atau denda. Contoh kasus pelanggaran etika riset. 1. Kasus Tuskegee Pillis eksperimen.
Sebuah riset di Amerika Serikat pada tahun 1932 dan 1972, di mana para peneliti mengamati efek sifilis pada pria Afrika Amerika tanpa memberikan mereka pengobatan yang tersedia. 2. Kasus Andrew Wakefield. Seorang dokter Inggris yang memalsukan data penelitian untuk menunjukkan hubungan antara vaksin MMR dan autisme. Pencegahan etika dalam penelitian. 1. Mengembangkan pedoman etika penelitian yang jelas dan komprehensif. 2. Memberikan pelatihan etika riset kepada para peneliti. 3. Membentuk komite etika riset untuk meninjau dan menyetujui proposal riset. 4. Menerapkan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap pedoman etika riset. Penting untuk diingat bahwa etika riset adalah tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam riset, termasuk peneliti, institusi, dan partisipan.